Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianto. Saya salah satu peserta PKDP Angkatan 1 tahun 2026 UIN Alauddin Makassar, asal Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Selamat datang dalam video pembelajaran antropologi kesehatan. Hari ini kita akan membahas satu cabang ilmu yang sangat krusial, yaitu antropologi gizi dan makanan tabu. Kompetensi yang diharapkan setelah Anda menyaksikan video ini adalah mampu mengidentifikasi serta memecahkan masalah kesehatan masyarakat menggunakan pendekatan sosial budaya. Pastikan mencatat poin-poin penting dan mari kita masuk ke materi yang pertama. Antropologi gizi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara budaya, perilaku makan, dan status kesehatan masyarakat. Fokus utamanya adalah bagaimana nilai, kepercayaan, dan norma sosial memengaruhi pemilihan makanan, cara pengolahan, hingga distribusi makanan dalam keluarga. Dalam banyak masyarakat, makanan tidak hanya bernilai biologis, tetapi juga memiliki nilai simbolik, religius, dan sosial. Oleh karena itu, konsumsi pangan seringkali mengikuti aturan budaya, bukan hanya kebutuhan nutrisi. Tabu makanan adalah larangan budaya terhadap jenis makanan tertentu yang dianggap tidak pantas, tidak suci, atau berbahaya untuk dikonsumsi dalam kondisi tertentu. Tabu ini dapat bersifat permanen, yaitu larangan yang berlaku sepanjang waktu, situasional, yaitu larangan yang berdasarkan kondisi tertentu seperti kehamilan, masa nifas, atau anak-anak. Contoh umum tabu makanan di beberapa daerah meliputi larangan mengkonsumsi ikan, telur, daging tertentu bagi ibu hamil atau anak kecil karena keyakinan bahwa makanan tersebut dapat menyebabkan penyakit, keguguran, atau gangguan perkembangan. Tabu makanan terbentuk melalui proses sosial yang panjang. Beberapa faktor memengaruhi antara lain: pertama, faktor kepercayaan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, interpretasi religius yang berkembang dalam komunitas tertentu. Ketiga, pengalaman empiris masa lalu yang kemudian digeneralisasi menjadi aturan sosial. Keempat, pengaruh tokoh masyarakat seperti orang tua, dukun, atau pemuka adat. Dalam banyak kasus, tabu makanan tidak berbasis pada bukti ilmiah, tetapi tetap dipatuhi karena memiliki kekuatan sosial yang tinggi. Tabu makanan dapat memengaruhi kualitas asupan gizi individu, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jika makanan bergizi seperti protein hewani, sayur, atau buah dibatasi secara tidak tepat, maka akan terjadi defisit zat gizi penting seperti protein, zat besi, zinc, dan vitamin A. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, penurunan daya tahan tubuh, dan gangguan perkembangan kognitif. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Menurut standar WHO, stunting diukur berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur dengan nilai di bawah -2 standar deviasi. Stunting tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa dewasa. Tabu makanan memiliki kontribusi tidak langsung terhadap kejadian stunting. Ketika makanan bergizi
tinggi dibatasi karena alasan budaya, maka asupan energi dan protein anak menjadi tidak adekuat dalam jangka panjang. Situasi ini diperburuk jika pola makan tidak beragam, akses pangan terbatas, pengetahuan gizi rendah. Akumulasi kondisi tersebut meningkatkan resiko stunting pada anak usia dini, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Stunting merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung adalah asupan gizi tidak cukup dan infeksi berulang seperti diare dan ispa. Sementara faktor tidak langsung adalah pola asuh, ketahanan pangan, akses layanan kesehatan, dan sanitasi dan air bersih. Faktor budaya seperti tabu makanan menjadi bagian dari determinan sosial yang memengaruhi pola konsumsi keluarga. Pendekatan antropologi gizi menekankan bahwa intervensi gizi tidak dapat hanya bersifat medis, tetapi harus mempertimbangkan konteks budaya. Strategi yang dapat dilakukan meliputi edukasi gizi berbasis budaya lokal, pelibatan tokoh adat dan agama, pendekatan komunikasi yang tidak menghakimi, dan penguatan literasi gizi pada keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat. Antropologi gizi menunjukkan bahwa masalah stunting tidak hanya berkaitan dengan kekurangan makan, tetapi juga cara masyarakat memaknai makanan itu sendiri. Tabu makanan dapat menjadi faktor risiko apabila tidak selaras dengan prinsip gizi seimbang. Oleh karena itu, intervensi stunting harus bersifat lintas disiplin, menggabungkan aspek kesehatan, pendidikan, dan budaya. Dengan memahami konteks sosial budaya, upaya pencegahan stunting dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.